Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ratu Kairunisa dari Prodi Akuntansi Universitas Yarsi. Di sini saya akan menjelaskan tentang statistik parametrik uji beda. Sebelumnya itu kita harus tahu definisinya dulu. Statistik parametrik yaitu ilmu statistik yang mempertimbangkan jenis sebaran atau distribusi data, yaitu apakah data menyebar secara normal atau tidak. Statistik parametrik digunakan untuk menguji hipotesis dan variabel yang terukur. Dengan kata lain, data yang akan dianalisis menggunakan statistik parametrik harus memenuhi asumsi normalitas. Lalu ada uji beda t-test. Adalah pengujian hipotesis terhadap suatu data yang dilakukan dengan teknik analisis komparasi. Data yang bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya perbedaan antara suatu variabel atau sampel yang diteliti. Jika ada perbedaan, maka dilihat apakah perbedaan itu signifikan atau hanya kebetulan. Oke, yang pertama ada one sample t-test atau uji satu sampel. Merupakan analisis perbandingan untuk membandingkan rata-rata sebuah sampel atau variabel dengan rata-rata populasi yang sudah ada. Di sini ada hipotesis dan ada kriteria. Hipotesis itu adalah dugaan sementara. Jadi, hipotesis untuk one sample t-test H0 rata-rata sama dengan nilai acuan, dan HA rata-rata tidak sama dengan nilai acuan. Lalu di sini juga ada kriterianya. Jika signifikan lebih dari 0,05, maka H0 diterima atau rata-rata sama dengan nilai acuan. Lalu, jika signifikan kurang dari 0,05, maka H0 ditolak atau rata-rata tidak sama dengan nilai acuan. Oke, kita masuk ke contoh kasusnya. Seorang peneliti membuat dugaan yang menyatakan bahwa nilai rata-rata berat badan mahasiswa FEB-YARSI angkatan 2019 adalah sama dengan 55 kg. Penelitian ini bertujuan untuk menguji hipotesis rata-rata berat badan mahasiswa FEB-YARSI angkatan 2019. Dalam kasus ini, peneliti memilih melakukan pengambilan data secara random atau acak dengan jumlah mahasiswa FEB-YARSI angkatan 2019 yaitu sebanyak 10 orang mahasiswa. Nilai acuannya itu 55 kg atau hipotesisnya 55 kg. Terus selanjutnya kita akan buka SPSS versi 22. Pertama kita akan masukkan data dulu untuk one sample t-test. Ini adalah contoh kasus untuk one sample t-test. Sini udah ada data berat badan. Kita ke variabel view dulu, kita ubah desimalnya menjadi 0. Karena kita ingin bilangan bulat. Kalau sudah, kita ke analyze, lalu ke compare means, kita pilih one sample t-test. Lalu pindahkan ini ke test variabel. Lalu test value-nya ini kita isi dengan nilai acuan yang 55 kg. Kalau udah, tinggal kita klik OK. Nanti akan muncul tab baru. Ini adalah one sample t-test. Jadi berat badan ini, jumlah datanya ada 10. Rata-ratanya 59. Standard deviation 7,379. Lalu di sini ada
significant to tell. Kita lihat, kalau ini kurang dari 0,05, jika kurang dari 0,05, maka H0 ditolak. Dan jika lebih dari 0,05, maka H0 diterima. Kita lihat, karena ini 0,121, yang artinya lebih dari 0,25, maka H0 diterima. Kita buka ke data yang tadi. Karena nilainya lebih dari 0,05, maka H0 diterima dan HA ditolak. H0 diterima yaitu nilai rata-rata berat badan mahasiswa FEBRC angkatan 2019 sama dengan nilai 55 kg. Itu adalah contoh kasus untuk one sample t-test. Lalu selanjutnya kita akan ke two sample t-test. Di sini ada dua, independent t-test dan pair t-test. Kita akan bahas independent t-test dulu. Uji independent sample t-test merupakan analisis statistik yang bertujuan untuk membandingkan dua sampel yang tidak berhubungan atau tidak berpasangan. Kita masuk ke contoh kasus. Seorang dosen melakukan pengujian hipotesis komparatif untuk mengevaluasi hasil belajar untuk mata kuliah pengantar akuntansi 2 terhadap mahasiswa FEB Universitas Yarsi kelas A atau kelompok 1 dengan kelas B atau kelompok 2 angkatan 2019. Pada kelas A atau kelompok 1, dosen menerapkan metode belajar dengan tidak menggunakan Excel dalam menyusun laporan keuangan. Sedangkan pada kelas B atau kelompok 2, dosen menerapkan metode belajar dengan menggunakan Excel untuk menyusun laporan keuangan. Di sini kita ingat variabel value-nya, kelompok 1 tidak menggunakan Excel, kelompok 2 menggunakan Excel. Oke. Lalu kita balik ke SPSS. Kita buka lagi data untuk two sample t-test independent sample. Sama kayak tadi, kita buka ke Excel dulu, lalu kita pilih nih independent t-test. Lalu kita open. Ini adalah contoh kasus untuk two sample t-test independent sample. Kita ke variabel view dulu, kita ubah desimalnya ke 0. Kalau sudah, kita ke analyze, kita ke compartments, terus lalu kita pilih independent sample t-test. Untuk tes variabelnya, kita taruh nilai, dan untuk grouping variabel, kita pilih kelompok. Kita ke define groups. Di sini kita tulis 1 untuk kelompok 1 yang tidak menggunakan Excel. Dan grup 2 untuk kelompok 2 yang menggunakan Excel. Kalau udah, kita tinggal continue, lalu kita oke. Nanti akan muncul tab baru.
Ini adalah contoh two sample t-test independent sample. Di sini ada kelompok 1 dan kelompok 2. Di sini ada jumlah datanya, ada 15, nilai kelompok 1 15 dan kelompok 2 15 juga. Di sini ada rata-rata, standard deviation, dan standar error mean. Oke, di sini yang pertama kita akan lihat signifikan to tell. Jika Oke, saya ulangi. Pertama kita akan lihat signifikan to tell. Di yang equal variance assume ini ada 0,022 dan equal variance not assume ada 0,023. Lalu kita lihat di signifikan. Jika signifikannya lebih dari 0,05, maka kita akan pakai equal variance assume. Dan sebaliknya, jika signifikannya kurang dari 0,05, maka kita akan pakai equal variance not assume. Kita lihat di sini signifikannya lebih dari 0,05, yaitu 0,582, yang artinya kita akan pakai equal variance assume. Kita lihat di signifikan to tell-nya, berarti kita pakai yang 0,022. Lalu kita lihat 0,022 ini lebih besar dari 0,05 atau kurang dari 0,05. Karena ini 0,022 yang artinya kurang dari 0,05, berarti jika nilainya kurang dari 0,05, maka H0 ditolak. Kita kembali ke penjelasan yang tadi. Karena H0 ditolak, kita lihat jika nilai yang ini, jika nilai signifikan to tell kurang dari 0,05, maka H0 ditolak dan HA diterima. Artinya, ada perbedaan rata-rata hasil belajar mahasiswa antara kelompok A, antara kelas A atau kelompok 1 dengan kelas B atau kelompok 2. Oke, itu adalah contoh untuk kasus two sample t-test, independent sample test. Lalu selanjutnya kita akan membahas tentang pair t-test. Kita lihat dulu definisi dari pair t-test. Pair t-test adalah bagian dari uji hipotesis komparatif atau uji perbandingan. Data yang digunakan dalam uji pair sample t-test ini umumnya berupa data berskala interval atau rasio, atau yang biasa disebut data kuantitatif. Penelitian bertujuan untuk membandingkan dua sampel berpasangan, seperti perbandingan nilai sebelum dan nilai sesudah. Kita masuk ke contoh kasusnya. Sebuah perusahaan farmasi melakukan penelitian dari obat penurun berat badan terhadap beberapa sukarelawan mahasiswa Universitas Yarsi.
Sebuah penelitian dilakukan dengan menggunakan sampel berat badan sebelum diberi obat dan berat badan sesudah diberi obat. Lalu kita masuk lagi ke SPSS. Kita masukkan data lagi. Kita ubah dulu ke Excel, lalu kita pilih data latihan PAIR test. Oke, nanti akan muncul tab baru. Ini adalah contoh untuk kasus PAIR test. Kita ke variabel view dulu, kita ubah desimalnya supaya menjadi bilangan bulat. Kalau sudah, kita ke Analyze, Compile Means, kita pilih yang PAIR Sample T-Test. Oke. Di sini ada variabel 1 dan variabel 2. Kita pilih variabel satunya berat sebelum. Ini tinggal di ini aja. Lalu variabel 2 berat sesudah. Sebelum oke, kita pilih option dulu. Karena optionnya sudah sesuai, kita tinggal klik continue, lalu kita klik OK. Nanti akan muncul tab baru lagi. Oke, seperti ini. Di sini ada PAIR sampel t-testnya. Kita akan lihat signifikan to tell. Jadi ada signifikan to tell. Yang dimana signifikan to tell-nya ini 0,000. Yang artinya signifikan to tell ini kurang dari 0,05. Kalau kurang dari 0,05, kita akan kembali ke materi yang tadi. Karena dia kurang dari 0,25, maka signifikan to tell-nya ditolak. H0-nya ditolak dan HA diterima. Lalu kita balik ke SPSS. Jadi, di PAIR sampel test ini, karena signifikan to tell-nya 0,000, yang artinya kurang dari 0,05, berarti H0 ditolak dan HA-nya diterima. Oke. Sekian penjelasan dari saya tentang statistik parametrik uji beda. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.